Jumpa kembali bersama saya Carsono di acara podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema tentang peran DPRD dalam mengemban amanat aspirasi masyarakat. Baik, untuk itu saya perkenalkan yang pertama yang terhormat Bapak Dr. Kasiman dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum. Dan yang kedua Bapak Haji Sugianto SC, ya, yang mungkin ini masih dalam perjalanan ya. Dan yang terakhir ada Ibu Nik Sugiati, DPD Partai Golkar. Langsung saja sahabat Potret Media, pada kesempatan ini kita akan mengetahui apa sih sebetulnya aspirasi itu. Untuk lebih mendalam dan lebih jelas, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Kasiman untuk menyampaikan. Kadang-kadang masyarakat itu moro-moro ucuk-ucuk ingin apa yang diajukan dapat, ya. Tapi mekanisme yang disampaikan kepada dewannya tidak tahu, Pak, mana usulan saya kok tidak terrealisasi. Untuk ini lebih jelasnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Kasiman untuk menyampaikan apa itu aspirasi itu sendiri. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Jadi izinkan saya Kasiman akan menjawab apa yang panjenengan tadi tanyakan. Aspirasi adalah suatu harapan, keinginan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya adalah wilayah atau daerah konstituen pemilihnya, yang nantinya supaya terwujud dalam bentuk program atau kegiatan melalui anggaran belanja pendapatan daerah APBD. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan aspirasi itu yang didapat oleh DPR itu banyak asalnya. Yang pertama bisa melalui dengan reses, ya, kita tuh menjaring komunikasi, menjaring suatu persepsi masyarakat, harapannya. Yang kedua juga bisa didapatkan dari pengajuan harapan, yaitu tentunya harapan-harapan untuk kepentingan umum, ya. Salah satu diantaranya, kalau sudah ada harapan masyarakat atau mungkin keinginan yang dapat dari reses, itu nanti kita kumpulkan. Kemudian kita sudah melengkapi beberapa hal, contohnya adalah proposal, lokasi, tentang kemudian kepentingan, siapa yang minta, serta yang terpenting adalah program tersebut harus bisa masuk di dalam SIPD. Dan sudah masuk SIPD, nanti DPR nanti akan memasukkan aplikasi melalui link tentunya, dan pada dasarnya nanti SIPD dari Pokir DPR nanti akan disondingkan dengan SIPD hasil dari musrembang yang ada di kecamatan atau kabupaten. Ya, disitulah peran DPR mengawal harapan-harapan masyarakat, ya, baik program atau visi. Setelah kita berbicara pada progres kebijakan, yaitu tata kelola anggaran, yaitu antara Tinggar oleh eksekutif dan badan anggaran kabupaten. Setelah itu baru masuk, yaitu pembahasan APBD, kita bahas, kita sahkan, baru turun namanya DPA, ya, daftar pelanggaran. Tetapi kebijakan itu semua sepenuhnya adalah sebagai pelaksana pengguna anggaran adalah eksekutif di bawah kebijakan Bapak Bupati. Patusun Bapak itu bisa sampaikan selama ini yang kita laksanakan sesuai regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah, serta peran DPR di dalam hak-hak atau kebijakan, yaitu budgeting, recadapting, dan evaluating.
Kembali Bapak Dokter, kadang-kadang untuk menopang dana anggaran dari aspirasi itu sendiri, apakah cukup dari pemerintah daerah? Satu misal, ketika waktu itu Bapak Dokter menjadi ketua komisi, ya saya ingat, bila dalam usulan musrebang, ya ada di tingkat desa, dananya kan mungkin dari skala kecil bisa teratasi. Nah untuk skala besar, bagaimana Bapak peran Dewan ketika berada di Komisi 1, ada anggaran besar, ya memang itu darurat, ya dari mana ke anggaran itu menopang aspirasi? Memang aspirasi itu masuk ke panjenengan. Gitu, terima kasih Pak Darsono ya. Jadi setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh anggota DPR ya, juga kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah otomatis adalah kepala daerah yang disupport oleh staf ya, kepala dinas. Kalau pemerintahan itu kebijakan yang didapat dari legislatif dan eksekutif. Kalau anggaran-anggaran yang diharapkan nanti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di desa, di daerah, itu kita lihat adalah segmen. Ya, segmennya bagaimana? Kalau segmennya itu tiba-tiba untuk lingkup pemerintahan desa, di desa itu kan ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sekarang berubah lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 ya Pak ya, 2023. Dan undang-undang ini jelas keberadaan desa, status desa, kewenangan desa. Jadi apabila anggaran tadi tidak cukup ditangani program tadi oleh desa nggak mampu, maka bisa menggunakan yaitu program caranya tadi tetap mengusulkan CPD dan nantinya kepala daerah itu mempunyai kewenangan namanya diskresi ya, itu bisa bentuk BKK ya, bantuan keuangan sosial, itu linknya tetap melalui SCPD desa, diatensi oleh pemerintah desa ya, diatensi oleh kabupaten. Jikalau hal itu masih juga tidak cukup ya, dari APBD tidak cukup ya, kemudian bagi bagi hasil pajak, kita kan penghasil pajak cukai terbesar se Indonesia ya, walaupun sekarang dipotong ya pendapatan kita nggak cukup, satu-satunya jalan adalah kabupaten melaksanakan musrebang temantik ya. Musrebang temantik itu adalah melibatkan stakeholder atau perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah situ ya, swasta. Nah, nanti masalah itu kita munculkan, itu nanti biar diatasi bareng-bareng oleh yang dilibatkan di situ temantik. Contohnya desa itu wajib ramah anak, untuk orang tua yang rentan ya, kemudian stunting dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan musrebang temantik. Itu Pak ya, makasih. Terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Kasiman. Ya, hasil musrebang di desa juga masih di musrebang di tingkat kecamatan. Ya, setelah itu dibawa ke kabupaten. Ada nggak barometer untuk mengukur bahwa ini skala prioritas? Ya. Nah, langkah itu apakah dari Dewan itu sendiri harus melihat dari usulan dan proposal, atau kita harus terjun ke bawah? Menurut panjenengan, barometernya itu kita mengukur itu. Pak Darsono datangnya itu luar biasa ya. Mungkin suatu saat saya jadi dewan, mungkin kan Pak. Amin. Jadi begini ya, desa itu mempunyai akun atau kewenangan untuk memasukkan program sesuai dengan kepentingan ya, namanya itu SCPD yang ada di desa ya. Setelah masuk di desa ya, akun semua SCPD,
Toh itu kan dari musrebang desa tentunya kan, tentunya dari musrebang dusun dulu baru ke desa. Nah di desa itu dimasukkan semua seret, nanti sampai di kecamatan ada musrebang lagi. Musrebang di kecamatan tidak bisa nambah, tetapi memvalidasi ya mana yang skala prioritas dan mana skala yang tidak prioritas, juga kelengkapan ya. Bila tidak sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dari Kemendagri, juga dari tata atur pengelolaan keuangan ya, banyak Pak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya, Undang-Undang nomor 28 ya, PP nomor 12 ya, PP nomor 17, itu semua ada aturan tata kelola pengelolaan perencanaan, yaitu anggaran daerah ya, karena otonomi daerah. Jadi bagaimana aturan untuk atau indikator tentang skala prioritas itu tadi? Kuncinya begini Pak, semua pelayanan yang dilaksanakan di pemerintahan desa, di kecamatan maupun kabupaten, kuncinya adalah dua. Yang pertama, sesuai tidak dengan visi misi dari pusat ya, dari presiden apa sih? Nah, apa cita-citanya? Dari provinsi apa sih? Kemudian visi misi bupati yang terpilih di kampanye itu apa ya? Pertama harus sejalan. Enggak sejalan otomatis ya over. Regulasinya bagaimana? Yang kedua, kita melihat fenomena urgensinya ya. Urgensinya itu dari semua yang diusulkan itu dianggap semua penting, tapi kan ada yang lebih penting. Contohnya ya urusan wajib ya, urusan wajib itu harus dipenuhi. Contohnya pelayanan masyarakat ya, pendidikan, kesehatan itu wajib Pak ya. Baru sudah terpenuhi wajib, baru usulan apa kegiatan itu tentang urusan pilihannya itu Pak, itu juga bisa menjadi satu indikator. Nek sudah di kecamatan sudah terverifikasi, ada yang patut, ada yang tidak, ya sesuai apa? Sesuai dengan nanti kepentingan, sesuai dengan skala prioritas dari kewajiban tadi pelayanan. Nanti masuk di kabupaten ada lagi Pak namanya RKPD ya RKPD itu nanti juga ada yang dimasukkan dari Pokir DPR dengan hasil musrebang di kecamatan di kabupaten ya. Jadi nanti portalnya itu berbeda. Portal Pokir DPR itu ada namanya Pokir, masuk SIPD, sama Pak harus terverifikasi, mempunyai target sasaran, mempunyai satu kelengkapan proposal termasuk koordinat yang dari musrebang tadi juga sama. Tapi nanti yang tidak ada di kecamatan, ada di Pokir DPR nanti bisa dimasukkan, atau double di kecamatan kabupaten musrebang muncul, di DPR tadi muncul Pokirnya, harus dipilih salah satu. Nah, itu Pak ya. Jadi indikatornya itu hanya satu, sesuai dengan apa itu visi misi ya, dari kebijakan kepala daerah, dari pusat dan dari provinsi. Yang kedua adalah urgensi tentang pelayanan, kan urusan wajib, urusan pilihan. Yang ketiga double atau enggak. Nah double otomatis harus didel salah satu toh, kan tidak boleh double count gitu Pak. Nah itu Pak di dalam menyikapi tentang tata cara kelola perencanaan anggaran APBD di kabupaten. Terima kasih. Mungkin ini ada segmen yang terakhir Pak Dewan dan Bu Dewan ya, terkait adanya aspirasi ya, usulan masyarakat. Kadang-kadang usulan itu dalam jangka 5 tahun kan pendek ya. Sejauh mana Bapak Dokter memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga dalam waktu 5 tahun itu bisa terrealisasi semua? Langkah panjenengan pripun? Terima kasih pertanyaannya. Langkah kami selaku wakil rakyat ya, karena kami berprinsip kami duduk di sana karena dipilih rakyat ya. Jika kami tidak dipilih tentunya nggak jadi DPR ya. Tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi suatu problem di masyarakat, intinya selama bisa kita laksanakan sesuai regulasi, pasti kita laksanakan, kita ikuti semaksimal mungkin. Jangan sampai kita melangkah
bombastis ya, menjanjikan muluk-muluk tanpa mengikuti suatu fenomena, tanpa mengikuti suatu regulasi aturan, maka yang ada adalah bentuk bombastis ya. Salah satunya kita harus dekat dengan masyarakat dan harus turun menyampaikan apa adanya bahwa saat ini anggaran kabupaten ada sekian, support anggaran Rapat Pusat itu ada sekian, dipotong sekian, kita sampaikan potensi yang bisa dilaksanakan untuk urusan wajib itu adalah sekian, kita sampaikan. Karena kan ada 3 hal yang perlu dipikirkan di dalam pelaksanaan pengambilan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Yang pertama kita lihat urusan wajib ya. Urusan wajib itu kadang-kadang itu sudah diminta masyarakat. Contohnya, Pak, kita perlu dilayani semaksimal mungkin. Pak, kita perlu dilaksanakan diberi pelayanan yang tidak susah. Pak, kita perlu difasilitasi hal-hal yang bersifat urgensi. Kalau kita lihat tiba-tiba urusan wajib yaitu di bidang kesehatan, itu kalau sudah ada progres dari pemerintah kabupaten ya sudah, tinggal kita mensondingkan sehingga masyarakat berkeinginan pemerintah sudah punya program selesai. Nah, kemudian masyarakat ingin buat KTP ya, contohnya di dalam KTP itu dulu kan harus wajib prosesnya ya, dan masyarakat lebih cepat. Nah, sekarang ada program bagaimana buat KTP itu tidak usah ke kabupaten, cukup di kecamatan bisa foto. Nah, alhamdulillah berarti program itu sesuai dengan harapan masyarakat, kita sondingkan. Saya yakin Pak, kalau kita selaku DPR itu memberikan informasi secara penuh ya, insya Allah tidak akan miskomunikasi ya. Yang kedua, kami ini kan rata-rata kan selain di komisi kan mempunyai satu proses pada badan anggaran ya. Di badan anggaran itu ada regulasi dari Kemenkeu, kita sampaikan juga jangan sampai masyarakat itu ilmu atau masyarakat itu kurang informasi. Kalau kita memberikan itu informasi terputus, maka mereka itu berharap yang di luar kewenangan kita. Kalau tidak terwujud, maka kita dianggap yang tidak komitmen. Nah, kan bahasa Arabnya itu agama kan namanya itu ya, ayat itu menafiki salah saya itu ya. Jangan sampai kita bohong ya, jangan sampai mengingkari, jangan sampai galak, itu intinya. Kalau kita menyampaikan ini loh keadaannya saat ini, masyarakat ngerti kok ya, masyarakat ngerti. Apalagi sekarang minta dilayani tidak jauh-jauh ya, yaitu minta dengan cara digital. Sudah ada program ya, desa-desa dengan permasalahan jalan yaitu desa digital ya. Jadi surat pindah, administrasi keterangan dan lain-lain itu cukup dengan klik itu di desa sudah kelar. Tanda tangan Pak Kades nggak usah jauh-jauh. Ini kan yang diminta masyarakat sebenarnya, tapi negara atau pemerintah sudah memfasilitasi ya. Walaupun soft skill-nya, hard skill-nya masing-masing kepala desa itu nggak sama ya, tapi kemauannya sama ya, ingin melayani masyarakatnya sepenuh hati dan maksimal itu Bapak ya. Jadi kuncinya satu, kita harus keterbukaan dan kita harus sounding dan kita harus dekat kepada masyarakat. Karena kita sadar Pak, kami duduk di DPR, saya kan 3 periode ya, betul kami posisinya itu belum naik kelas ya, kelas komisi 1 terus saya mungkin dicintai oleh aduh mungkin kalau saya mungkin ya, ya. Tapi intinya sama, komisi 1, komisi 2, 3, 4 sama. Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat sepenuh hati, dan kami sadar kami ini adalah kepanjangan dari beliau. Adanya DPR itu karena adanya rakyat. Kami jadi DPR karena dipilih oleh rakyat. Itu Bapak ya. Atur. Kami sampaikan kepada Bapak Dr. Kasiman dan Bapak Haji Sugianto dan juga Ibu Ni Sugiyarti yang telah menyampaikan pemaparan
panjang lebar, sehingga masyarakat kabupaten sekarang paham. Ya, mudah-mudahan tahu lah. Jadi tidak selalu menyalahkan, oh Pak Dewan ini salah Pak Ki kan gitu. Atau ini, apalagi Pak Kasiman kan ngoten nggih. Jadi terima kasih untuk media dan juga kepada semua masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan penuh rasa hormat dan sepenuh hati bahwa kami berharap kita itu harus kompak, kita bersama-sama, dan kita juga harus memahami bahwa Pasuruan itu adalah rumah kita. Jadi selama kita bisa kompak bersama-sama, keterbukaan yang kita lakukan, insya Allah semua pasti akan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.